Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini lipatan khutbah Jumat di Masjid Nurul Huda Ngampel Sari dengan mengangkat topik mengapa Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan bagi manusia. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Mari dalam kesempatan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 yang bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, sebagaimana setiap khatib naik ke mimbar senantiasa mengawali menyampaikan pesan-pesan takwa, pesan untuk meningkatkan ketakwaan dan kepatuhan kita kepada Allah dengan melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka dengan ketakwaan ini mudah-mudahan akan mampu menjadi bekal yang berharga buat menjalani samudera kehidupan ini menuju keselamatan dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Masih dalam nuansa Rabiul Awal, saya akan mengangkat topik tentang makna di balik keteladanan Rasulullah SAW dan mengapa ada keteladanan di dalam diri beliau. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Atas keteladanan baginda Muhammad SAW ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di ayat ini Allah menegaskan laqad kana lakum, sungguh terdapat buat kamu semua, fi Rasulillahi, di dalam utusan Allah yaitu baginda Muhammad, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Namun siapa yang mampu mengambil contoh teladan yang baik di dalam diri Rasulullah? Hanya ada 3 orang. Yang pertama atau 3 golongan. Yang pertama adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang pertama adalah liman kana yarjullah, buat orang yang mengharap ridha Allah. Yang kedua wal yawmal akhir, orang yang percaya hari kiamat itu akan ada. Dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran, orang yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka orang-orang yang hanya mengharap ridha Allah lah yang akan menemukan bahwa di dalam diri Rasulullah sungguh terdapat suri tauladan. Satu ketika pasca Rasulullah SAW wafat, sehingga Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang usianya 2 tahun lebih tua Rasulullah. Walaupun 2 tahun lebih tua Rasulullah, namun Abu Bakar ini adalah mertua Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakarlah yang menggantikan Rasulullah. Maka satu ketika Abu Bakar bertanya kepada putrinya yang juga sekaligus istri Rasulullah yang bernama Aisyah. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ananda, kira-kira apa yang dilakukan oleh Rasulullah namun aku belum lakukan?" Maka diperhatikan, kayaknya sudah banyak ayahanda, tapi satu ketika coba cari lagi, hingga kemudian Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah setiap hari punya kebiasaan memberi atau menyuapi orang buta yang ada di pinggir pasar. Maka kemudian Abu Bakar, sahabat Abu Bakar kemudian mencoba menggantikan peran Rasulullah menyuapi seseorang yang buta itu. Dan apa yang terjadi saat Abu Bakar menyuapi orang yang buta di pinggir pasar itu? Ternyata orang yang buta itu mencaci, memaki, menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Saat terdengar kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan orang buta ini, maka kemudian dengan mangkelnya, dengan dongkolnya, Abu Bakar menyuapi dengan cukup kasar atau tidak selembut Rasulullah. Maka laki-laki seorang yang buta ini kemudian mengatakan, "Siapa kau? Kau bukan orang yang biasa menyuapiku." Maka Abu Bakar menjawab, "Aku adalah pengganti orang yang engkau caci, orang yang engkau benci itu. Ketahuilah walaupun engkau caci, engkau maki, beliau tidak akan marah, bahkan tetap lemah lembut untuk menyuapi engkau." Maka inilah membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW memang betul-betul pantas untuk menjadi contoh, tapi hanya orang yang mengharap ridha Allah semata, dan orang yang percaya bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita mengikuti Rasulullah, maka sungguh akan pasti selamat di akhirat dan akan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat ini telah dipertegas dalam pembuktian secara ilmiah yang dilakukan oleh Michael Hart yang tertuang dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 peringkat orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Michael Hart meletakkan Rasulullah ranking 1. Ranking 2 adalah Ishaq Newton. Ranking 3 adalah Nabi Isa. Bahkan Nabi Musa alaihissalam masuk ranking 16. Ada satu pertanyaan, mengapa Michael Hart meletakkan Tuhannya sendiri di ranking 3? Karena sesungguhnya dia adalah seorang Nasrani berkulit putih, berkebangsaan Amerika, ahli astrofisika. Dia meneliti sedemikian rupa orang-orang yang paling berpengaruh. Alasannya adalah bahwa baginda Muhammad memang betul-betul orang yang sempurna dan paripurna. Kenapa? Di kala perang Rasulullah akan mampu menjadi komandan perang yang adil dan bijaksana, mampu memberikan strategi perang. Di kala damai Rasulullah mampu memberikan keteguhan kepada siapapun orang, walaupun orang itu membencinya.
Karena itulah tidak berlebihan jika kemudian di dalam kitab Al-Barakatu fi Fadlil Sa'i wal Harakah di sana dinyatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sangat bermuka manis, lemah lembut budi pekertinya, ramah ucapannya, tidak bengis, tidak kasar, tidak suka berkata kotor, tidak suka menyanjung berlebihan, dan selalu menjawab siapapun yang memanggilnya, selalu memenuhi panggilan undangan siapapun, dan akan menghargai siapapun yang memberi dan menerima, walaupun itu hanya sekedar paha dari kelinci, dan akan memakannya serta menghormati yang memberinya. Namun beliau akan marah jika agama yang dimaki, namun beliau tidak akan marah kalau dirinya yang dicaci. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Strategi inilah yang kemudian menurut Michael Hart bahwa Rasulullah akan mampu menjadi pemimpin negara yang adil dan bijaksana, mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik, mampu menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan, dan itu sampai detik ini belum ada yang menandinginya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka apa yang kita patut untuk mengambil teladan dari dalam diri Rasulullah? Tentu kita patut bersyukur hingga detik ini tetap menjadi umat Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan sampai seketika sang malaikat maut mengambil nyawa kita, mudah-mudahan dunia hingga akhirat kita tetap sebagai umat Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian kita akan berusaha tetap yakin dengan apapun yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita laksanakan sebaik-baiknya, sekecil apapun dan dimanapun kita berada, sehingga dengan kepatuhan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan diri kita menjadi umat Rasulullah SAW mampu meneladani setiap apa yang diucapkan, yang dilakukan dan diikrarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu menebarkan kedamaian di tengah-tengah heterogenitas atau keberagaman dari manusia yang ada di bumi Indonesia ini, sehingga Islam mampu menebarkan kedamaian kepada siapapun. Mudah-mudahan dengan sebuah khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan dunia hingga akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.